Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Budget Penaksiran atau Forecasting Budget yang beranggotakan saya sendiri, Auriza Apriliana Putri, dan teman saya, Ulfa Fazria. Jadi sebelum kami memperjelas panjang lebar tentang materi kami, sebaiknya kami menjelaskan sedikit dulu tentang apa-apa saja nanti yang akan kami bahas, yaitu yang pertama kami akan membahas tentang pengertian budget penaksiran atau forecasting budget. Yang kedua kami akan membahas tentang kelompok budget penaksiran atau forecasting budget. Jadi di dalam kelompok budget penaksiran ini kami akan membahas dua subjudul, yaitu yang pertama anggaran operasional atau operation budget. Yang kedua kami akan membahas tentang anggaran keuangan atau financial budget. Kemudian materi yang ketiga kami akan membahas tentang penyusunan budget penaksiran atau forecasting budget. Di dalam penyusunan budget penaksiran ini ada dua subjudul penting juga yang akan dibahas, yaitu yang pertama penyusunan anggaran operasional dan yang kedua penyusunan anggaran keuangan. Jadi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Auriza Apriliana Putri. Jadi saya akan membahas yang pertama kali, yaitu tentang pengertian budget penaksiran atau forecasting budget. Jadi budget penaksiran atau forecasting budget adalah budget yang memuat seluruh taksiran-taksiran forecast, baik taksiran tentang kegiatan-kegiatan perusahaan dalam periode tertentu yang sedang berjalan maupun taksiran-taksiran tentang keadaan keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang. Yang kedua, yang B, saya akan menjelaskan tentang kelompok forecasting budget atau budget penaksiran. Jadi di dalam kelompok budget penaksiran ini yang pertama ada anggaran operasional atau operation budget. Jadi anggaran operasional merencanakan tentang kegiatan-kegiatan perusahaan selama jangka waktu tertentu yang akan datang. Pada dasarnya kegiatan perusahaan selama jangka waktu tertentu meliputi dua sektor, yaitu yang pertama sektor penghasilan. Jadi sektor penghasilan ialah pertumbuhan aktiva perusahaan yang mengakibatkan bertambahnya modal sendiri, tetapi bukan karena adanya penambahan sektor modal baru dari para pemiliknya dan juga bukan karena adanya penambahan utang baru yang diperoleh oleh kreditur. Jadi dilihat dari sudut hubungan dengan usaha kegiatan perusahaan, maka penghasilan dapat dibedakan menjadi dua sektor, yaitu yang pertama subsektor penghasilan utama, ialah penghasilan yang diterima oleh perusahaan yang berasal dan berhubungan erat dengan usaha utama atau usaha pokok perusahaan. Yang kedua subsektor bukan penghasilan utama, ialah penghasilan yang diterima oleh perusahaan yang tidak berasal dan tidak berhubungan erat dengan usaha utama atau usaha pokok perusahaan tersebut. Habis itu yang B, sektor biaya. Sektor biaya ialah pengurangan aktiva perusahaan yang mengakibatkan berkurangnya modal sendiri, tetapi bukan karena adanya pengurangan atau pengambilan kembali modal oleh para pemiliknya dan juga bukan karena adanya pengurangan atau pelunasan utang kepada kreditur. Biaya adalah suatu kontrak prestasi yang diberikan oleh perusahaan atas sesuatu yang telah diterimanya dari pihak lain atau jasa-jasa yang telah diterimanya dari pihak lain. Jadi dipandang dari sudut hubungan dengan usaha kegiatan perusahaan, maka biaya dapat dibedakan menjadi dua subsektor, yaitu yang pertama subsektor biaya utama. Pertama adalah biaya yang menjadi tanggungan perusahaan yang berhubungan erat dengan usaha utama atau usaha pokok perusahaan. Jadi dalam perusahaan industri, biaya utama dikelompokkan menjadi tiga kelompok berdasarkan tempat di mana biaya tersebut terjadi, yaitu yang pertama biaya pabrik atau biaya produksi adalah semua biaya yang terdapat di dalam lingkungan atau ruang tempat di mana kegiatan produksi itu dilakukan. Biaya pabrik ini dibedakan menjadi tiga komponen, yaitu yang pertama biaya bahan mentah, upah tenaga kerja langsung, yang ketiga biaya pabrik tidak langsung. Kemudian ada biaya administrasi, yaitu semua biaya yang terdapat di dalam lingkungan atau ruang tempat di mana kegiatan administrasi dilakukan, seperti misalnya biaya bahan pembantu ADM, gaji karyawan, dan lain-lain.
Kemudian ada yang ketiga, biaya pemasaran. Ialah semua biaya yang terdapat di dalam lingkungan atau ruang tempat di mana kegiatan pemasaran dilakukan. Seperti misalnya biaya bahan pembantu pemasaran, gaji karyawan pemasaran, biaya listrik pemasaran, dan lain-lain. Yang kedua, ada subsektor biaya bukan utama, adalah biaya yang menjadi tanggungan perusahaan yang tidak berhubungan erat dengan usaha utama atau usaha pokok perusahaan, melainkan berhubungan dengan usaha sampingan perusahaan. Jadi dari uraian di muka dapat dilakukan bahwa anggaran operasional merencanakan tentang kegiatan perusahaan selama periode tertentu yang akan datang, baik kegiatan yang berhubungan dengan sektor penghasilan maupun kegiatan yang berhubungan dengan biaya. Dalam kegiatan akuntansi, kegiatan ini dituangkan dalam laporan laba rugi, sehingga anggaran operasional dapat pula disebut sebagai anggaran laba rugi. Atas dasar kelengkapan isinya, anggaran laba rugi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu anggaran induk laba rugi adalah anggaran tentang penghasilan dan biaya perusahaan selama periode tertentu yang akan datang, yang berisi taksiran-taksiran secara garis besar dan belum dijadikan secara rinci. Kemudian yang kedua, anggaran pendukung laba rugi adalah anggaran tentang penghasilan dan biaya perusahaan selama periode yang akan datang, yang berisikan taksiran-taksiran yang lebih rinci. Adapun anggaran-anggaran yang termasuk dalam anggaran pendukung laba rugi ini adalah yang pertama, budget penjualan yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang. Kemudian yang kedua, budget produksi yang merencanakan secara lebih terperinci tentang kegiatan-kegiatan perusahaan di bidang produksi. Kemudian yang ketiga, budget biaya ADM yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya-biaya kantor ADM selama periode yang akan datang. Kemudian budget biaya penjualan yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya-biaya bagian penjualan serta biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan penjualan selama periode yang akan datang. Kemudian budget penghasilan bukan utama yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penghasilan-penghasilan di luar usaha utama perusahaan selama periode yang akan datang. Kemudian budget biaya bukan utama yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya-biaya yang tidak berhubungan dengan usaha utama perusahaan selama periode yang akan datang. Saya, Ulfa Fazriah, akan melanjutkan presentasi mengenai anggaran keuangan. Anggaran keuangan atau financial budget. Anggaran keuangan merencanakan tentang keadaan atau posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang. Sedangkan yang dimaksudkan dengan posisi keuangan perusahaan adalah keadaan aktiva atau harta, keadaan utang, dan keadaan modal sendiri perusahaan pada suatu saat tertentu. Di dalam akuntansi, posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu dituangkan dalam sebuah laporan neraca atau balance sheet statement. Oleh karena itu, budget keuangan dapat pula disebut sebagai budget neraca atau balance sheet budget. Anggaran keuangan biasa disebut dengan anggaran neraca. Atas dasar kelengkapan isinya, anggaran neraca dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, anggaran induk neraca. Anggaran induk neraca adalah anggaran tentang keadaan atau posisi harta, uang, dan modal sendiri perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang, yang berisi taksiran-taksiran secara garis besar dan belum dijabarkan secara terperinci. Akibatnya, anggaran ini masih belum dapat berfungsi sebagai pedoman kerja, sebagai alat koordinasi, dan sebagai alat evaluasi. Yang kedua, anggaran pendukung neraca. Anggaran pendukung neraca ialah anggaran tentang keadaan atau posisi harta, utang, dan modal sendiri perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang, yang berisi taksiran-taksiran secara lebih terperinci, sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman kerja, sebagai alat koordinasi, dan sebagai alat evaluasi kerja. Adapun budget yang termasuk dalam budget pendukung neraca ini adalah A. Budget kas atau kas budget. Ialah budget yang merencanakan secara sistematis dan terperinci tentang jumlah kas beserta perubahannya dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. B. Budget piutang atau reviewable budget. Ialah budget yang merencanakan secara sistematis dan terperinci tentang jumlah piutang beserta perubahannya dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. C. Budget persediaan barang atau
Inventory budget ialah budget yang merencanakan secara sistematis dan terperinci tentang jumlah persediaan bahan mentah dan barang jadi dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode yang akan datang. D. Budget perubahan aktiva tetap atau capital addition budget ialah budget yang merencanakan secara sistematis dan terperinci tentang perubahan aktiva tetap dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. E. Budget utang atau payable budget ialah budget yang merencanakan secara sistematis dan terperinci tentang jumlah utang beserta perubahannya dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. F. Budget modal sendiri atau owner's equity ialah budget yang merencanakan secara sistematis dan terperinci tentang modal sendiri dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. C. Penyusunan forecasting budget. Yang pertama, penyusunan anggaran operasional atau operation budget. Budget operasional atau budget rugi atau laba diperinci ke dalam budget-budget yang berhubungan dengan penghasilan dan budget-budget yang berhubungan dengan biaya. Budget yang berhubungan dengan penghasilan terutama adalah budget penjualan, sedangkan budget-budget yang berhubungan dengan biaya adalah budget unit yang akan diproduksikan beserta budget tentang biaya-biaya produksi atau bahan mentah, upah tenaga kerja langsung, dan biaya pabrik tidak langsung, serta budget biaya administrasi dan budget biaya pemasaran. Antara budget tentang penghasilan dengan budget-budget tentang biaya tersebut mempunyai hubungan timbal balik yang sangat erat. Di satu sisi, besar kecilnya penjualan atau penghasilan mungkin ditentukan atau dipengaruhi oleh besar kecilnya produksi atau biaya. Tetapi, di sisi lain, besar kecilnya produksi biaya mungkin justru ditentukan atau dipengaruhi oleh besar kecilnya penjualan atau penghasilan. Dengan lain perkataan, ada dua alternatif kemungkinan tentang hubungan timbal balik antara produksi dengan penjualan tersebut, yaitu alternatif pertama, besarnya penjualan ditentukan oleh besarnya produksi. Ini berarti bahwa berapa jumlah penjualan perusahaan selama periode yang akan datang ditentukan oleh berapa jumlah barang yang mampu diproduksikan oleh perusahaan selama periode tersebut. Dengan demikian, jika selama periode yang akan datang perusahaan mampu memproduksikan barang dalam jumlah yang besar, maka sebesar itu pula lah jumlah penjualan yang akan dilakukan oleh perusahaan dalam periode tersebut. Sebaliknya, jika selama periode yang akan datang, perusahaan hanya mampu memproduksikan barang dalam jumlah sedikit, maka sejumlah sedikit itu pula lah penjualan yang akan dilakukan oleh perusahaan dalam periode tersebut. Dengan demikian, pada alternatif pertama ini, anggaran unit yang akan diproduksikan harus disusun lebih dahulu sebelum dapat menyusun anggaran penjualan. Sebab jumlah penjualan yang mengikuti jumlah yang akan diproduksikan. Alternatif kedua, besarnya produksi ditentukan oleh besarnya penjualan. Ini berarti bahwa berapa jumlah produksi perusahaan selama periode yang akan datang ditentukan oleh berapa jumlah barang yang mampu dijual oleh perusahaan selama periode tersebut. Dengan demikian, jika selama periode yang akan datang perusahaan mampu memasarkan barang dalam jumlah yang besar, maka sebesar itu pula lah jumlah barang yang akan diproduksikan oleh perusahaan dalam periode tersebut. Sebaliknya, jika selama periode yang akan datang perusahaan hanya mampu memasarkan barang dalam jumlah sedikit, maka sejumlah sedikit itu pula lah jumlah barang yang akan diproduksikan oleh perusahaan dalam periode tersebut. Dengan demikian, pada alternatif kedua ini, anggaran penjualan harus disusun lebih dahulu sebelum dapat menyusun anggaran unit yang akan diproduksikan, sebab jumlah yang akan diproduksikan akan mengikuti jumlah penjualan. Kedua, penyusunan anggaran keuangan atau financial budget. Budget keuangan atau budget neraca secara terperinci disusun dalam budget pendukung neraca atau balanced supporting budget, yang pada dasarnya terdiri dari budget tentang posisi aktiva, budget tentang posisi utang, dan budget tentang posisi modal sendiri perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang.
Posisi keuangan ini senantiasa akan berubah-berubah dari waktu ke waktu sebagai akibat adanya kegiatan perusahaan dari hari ke hari. Ini berarti bahwa posisi keuangan perusahaan sangat tergantung dan ditentukan oleh kegiatan-kegiatan perusahaan tersebut. Sedangkan kegiatan-kegiatan perusahaan itu sendiri dituangkan dalam bentuk budget operasional. Dengan demikian jelaslah bahwa bila mana perusahaan akan menyusun budget keuangan atau budget neraca, haruslah memperhatikan dan mempertimbangkan budget operasionalnya. Budget operasional harus disusun lebih awal daripada budget keuangan. Oleh sebab itu, budget pendukung rugi atau laba harus sudah selesai disusun. Sebelum menyusun budget pendukung neraca sendiri terdiri dari 6 buah budget, yaitu yang pertama budget kas, yang kedua budget piutang, yang ketiga budget persediaan, yang keempat budget perubahan aktiva tetap, yang kelima budget utang, yang keenam budget modal sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.